Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 September 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice semua pada pagi hari ini. Kita kembali diajak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Kita baca, kita renungkan sama-sama. Oke? Nah, bacaan Injil hari ini, ya, gereja memberikan kita satu perikop dari Lukas 4 bab 31 sampai dengan 37. Oke, mari kita baca dan kita renungkan bersama. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata, seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus yang mengusir setan. Bahasa kerennya nih eksorsisme gitu ya. Saya langsung teringat ada satu film yang sedang tayang di Netflix yang berjudul Pop Exorcist. Ya, ini dia nih. Film tentang Pastor Gabriel Amort, ya, pastor dari Keuskupan Roma. Ya. Tentu film ini banyak unsur fiksinya ya. Nah, di awal film ini juga ada kutipan dari Pastor Gabriel yang berbunyi, "Jika kita mengejek iblis, mengatakan pada diri kita sendiri bahwa iblis itu tidak ada, itulah saat iblis paling bahagia." Iblis senang kalau kita mengira dia tidak ada, karena dengan demikian dia leluasa melakukan pekerjaannya. Nah, apa yang kita lihat di film eksorsis atau film-film horor ya, di mana orang dirasuki iblis ya, itu kejadian anomali. Ini jarang terjadi. Ya, iblis punya cara-cara yang lebih halus, yang tidak kentara untuk merusak ya hidup manusia. Apa yang dilakukan oleh iblis? Pekerjaan utama iblis adalah mencobai kita. Ya, agak kurang kena nih kalau dibilang dicobai. Sebenarnya temptation ya, godaan. Ya, kerjanya iblis itu menggoda kita. Tujuannya agar kita berbuat dosa. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Kita bisa memilih mengikuti perintah Tuhan atau memilih berdosa seperti godaan iblis. Ya, ingat ya cerita Adam dan Hawa yang digoda untuk melanggar perintah Tuhan. Iblis itu tahu titik lemah kita. Di sanalah dia akan menggoda kita untuk melakukan dosa. Jika titik lemah kita itu kesombongan, dia menggoda kita untuk egois, ya, tidak peduli dengan orang lain, pamer kehebatan diri kita, meremehkan orang lain. Jika kelemahan kita itu soal kekayaan, ya, dia menggoda kita untuk melakukan hal-hal dosa, untuk mengumpulkan kekayaan, ya, menipu orang lain, mencari keuntungan dengan cara tidak adil. Ya, kalau kelemahan itu soal nafsu kedagingan, dia menggoda kita untuk tidak setia, berbohong pada pasangan hidup kita, orang-orang dekat kita. Jika kita menyadari bahwa iblis ini seperti
singa yang meraung-raung hendak memangsa kita, kita serem ya gitu ya, kita mungkin takut. Tapi kita tidak perlu takut, karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Asal kita tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan, ya, selalu berpegang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, kita tidak perlu takut. Dan jangan lupa juga untuk minta selalu agar Bunda Maria mendoakan kita berlindung pada doa Bunda Maria. Teman-teman, mari kita berdoa, kita minta secara khusus doa Bunda Maria bagi kita dengan mendoakan Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu agar kami terlindung dari tidak jatuh ke dalam godaan si jahat yang hendak memangsa kami. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Fresh Juice yang terkasih, mari kita selalu berjaga-jaga agar jangan kita jatuh di dalam godaan iblis. Kita selalu dekat sama Tuhan, kita selalu berpegang kepada Tuhan kita. Amin. Semoga demikian. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice berikutnya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 September 2023. Terima kasih kepada Johan Em untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.